Oke guys, welcome back again. Jumpa lagi dengan Mr. Panamba. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang cerita dari seorang yang legend, yaitu Santiago. Jadi nama lengkap Santiago ini adalah Don Saint Eugolf Santiago, atau yang lebih dikenal dengan nama Bataha Santiago. Dia adalah raja ketiga kerajaan Manganitu. Jadi kita tahu bahwa Raja Santiago ini adalah orang pertama. Bisa dikatakan, ya saya juga belum mencari tahu apakah dia memang orang pertama di Indonesia Timur yang menginjak bangku kuliah atau kuliah. Menjadi mahasiswa pertama. Jadi kita bangga sebab orang Sangi itu sudah mengenal universitas itu sejak abad ke-16. Saya tidak tahu apakah ada suku lain yang mungkin menginjak universitas sejak abad ke-15. We don't know. Tapi yang saya tahu melalui sejarah bahwa Don Saint Eugolf Santiago, raja ketiga kerajaan Manganitu itu, dia adalah orang yang pertama menginjakkan kaki di bangku perkuliahan. Mungkin Anda bertanya ya, di mana Bapak atau si Mr. Santiago ini kuliah? Ya itulah karena Anda kurang membaca. Bukan kurang membaca, karena memang tidak ada referensi tersebut. Karena sejarah Sangihe ini belum disusun. Kenapa tidak disusun sejak zaman dulu? Karena kita sudah termanja oleh ajakan Belanda untuk tidak mempelajari kehebatan leluhur kita. Karena itu adalah salah satu taktik penjajahan. Jadi teknik penjajahan yang paling luar biasa yang dilakukan oleh Belanda adalah pertama mengubur fakta sejarah, mengubur kebanggaan akan leluhur, dan menghilangkan jejak tradisi budaya. Dengan demikian orang akan merasa konyol. Merasa konyol bagaimana guys? Mereka akan membuat cerita bahwa leluhur Anda ini bodoh, malas, kafir, begini-begini, tidak berprestasi. Maka Anda tidak akan termotivasi, tidak memiliki kebanggaan. Itulah yang dilakukan oleh penjajah. Karena mungkin waktu mereka datang mereka tidak bisa masuk. Karena orang Sangihe memang giat, gigih, berani dan tangguh. Nah, setelah mereka masuk dengan kelicikan, mulai mereka membuat suatu cerita yang melemahkan mental kita. Dengan cara itulah, jangan herankan zaman sekarang banyak orang-orang yang mengata-ngatai sukunya sendiri. Kenapa? Ya karena dia merasa masih dalam warisan Belanda, sehingga masih dijajah mindset pikirannya. Hingga sejak zaman dulu, kenapa orang Jawa itu gembar-gembornya menyusun sejarah agar supaya orang Jawa itu rasa dignitinya, martabatnya itu menjadi naik. Kenapa? Karena Soekarno sudah mempelajari. Sehingga sejarah-sejarah diajarkan tentang kepahlawanan orang-orang dari Jawa dalam kitab-kitab, dalam buku sejarah, supaya mereka itu menjadi superior. Dan itu adalah salah satu taktik atau teknik yang dilakukan oleh Soekarno dan para pendiri-pendiri bangsa ini untuk mengangkat derajat bangsanya. Nah, kita orang Timur masih termanja dengan pola lama. Kita masih mungkin merasa inferior, rendah diri, karena kita diwarisi oleh cerita itu oleh para penjajah supaya kita menjadi rendah diri. Padahal kita lupa. Untunglah leluhur kita ini tidak bodoh, ya tidak stupid. Mereka itu menulis sejarah dan perjuangan para raja zaman dulu. Dan itu tidak banyak orang yang mengetahui. Saya sendiri ini mengetahui karena saya mewarisi dari leluhur-leluhur saya yang menulis. Dan buku ini tidak banyak ada, tidak beredar. Karena ya itulah, bahwa para raja itu dengan dignitinya, dengan kehebatannya, bahkan orang pertama yang menginjakkan kaki di universitas itu adalah orang Sangihe. Ada 3 orang Sangihe yang menginjakkannya. Yang pertama itulah Santiago, raja ketiga kerajaan Manganitu. Yang kedua adalah anak dari Raja Winsulangi, yaitu Franciscus Saverus Batahi, dan anak dari Raja Tahuna, yaitu Don Martin Tatandang Nusa. Mereka bertiga itu kuliah di Filipina, di Intramuros, kota Intramuros, Universitas Santo Tomas. Universitas Santo Tomas adalah universitas tertua di Asia Tenggara yang berdiri pada abad ke-16. Oke, you agree with that? Silakan Anda cerita sendiri.
Dan catatan mereka ada, sehingga keturunan mereka pun ada, karena Santiago ini ternyata memiliki pacar di Filipina dan memiliki keturunan, sehingga waktu yang lalu keturunannya datang dan menyamperin, dan mereka mengakui bahwa leluhur mereka Bapak Santiago itu berasal dari sana. Dan itu tidak dikatakan oleh Belanda. Mungkin Belanda mengatakan Santiago ini adalah pertapa atau apa, taha undang atau bagaimana. Mereka tidak pernah menulis bahwa Santiago ini adalah seorang terpelajar, karena mereka mau mengubur fakta sejarah supaya kita jangan berbangga diri dan menjadi superior. Jadi kalau saya heran juga zaman sekarang ada begitu banyak orang yang tidak mengetahui kalau leluhurnya itu adalah keturunan raja. Kenapa mereka tidak mengetahui? Karena mereka tidak mempelajari, sehingga mereka merasa kita ini ya seperti Anda yang diwarisi oleh tekanan-tekanan merendahkan dari orang lain, sehingga Anda merasa inferior, Anda merasa saya ini tidak berharga atau apa, karena Anda mempelajari sejarah-sejarah yang konyol. Coba kalau Anda mengetahui bahwa leluhur Anda adalah Pangeran Charles, pasti Anda akan menjadi rajin sekolah, merasa bangga, merasa tidak ingin dipermalukan, ya karena memang Anda merasa Anda memiliki dignity. Dan itu sangat pengaruh dalam konteks psikologi, kejiwaan. Oke. Jadi siapa yang pertama kuliah? Ya Santiago. Dia dan ketiga orang tersebut, Raja Siau, anaknya Raja Binsurangi, dan Raja Tatandang Nusa, Don Martin Tatandang Nusa, anak Raja Tahuna, itu kuliah di Universitas Intramuros, Filipino. Bayangkan guys, abad ke-16 orang Sangihe kuliah di Filipina. Dari di mana itu? Jadi hebat leluhur kita. Dan dialah yang menentang penjajah pada abad ke-16. Jadi pada waktu itu istilah Belanda mau datang, mau menjajah, bukan mengambil hasil bumi. Salah kalau orang mengatakan mengambil hasil bumi, salah. Anda pikir Belanda mau mengambil hasil bumi? Salah. Langa politik kontrak yang dipaksakan oleh VOC untuk ditandatangani oleh para raja di Sangihe itu untuk menguasai wilayah. Salah satunya juga mengalihkan aliran kepercayaan dari Kristen Katolik ke Kristennya prisimnya mereka, dan membumi hanguskan cengki yang ada di Sangihe untuk membuat rakyatnya menderita. Kalau menderita kan pasti mudah dijajah. Selanjutnya menenggelamkan atau mengubur budaya-budaya Sangihe supaya kita menjadi hebring. Dan kalau kita hebring, ya kita mudah dikendalikan karena tidak punya patokan. Sehingga jangan heran orang-orang Ambon sampai sekarang agak sukar untuk menemukan mereka berbahasa daerah. Kenapa? Karena mereka terlalu lama menjadi anak emasnya Belanda. Sehingga saya kurang tahu apakah mereka memiliki bahasa daerah yang seperti kita. Kalau mungkin logat Ambon, bahasa itu bukan bahasa daerah ya. Itu seperti bahasa Rian Pace, kau dari manakah? Itu bukan bahasa daerah guys. Bahasa daerah itu misalnya seperti bahasa Jawa, Sici Loro Telu, atau bahasa Sangihe, Sanu Ruai. Nah, saya sangat bersyukur bahwa kebudayaan Sangihe ini survive dari pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Belanda. Kita menyelamatkan kebudayaan kita. Bayangkan kalau orang Sangihe kehilangan jati diri budaya, apa yang akan terjadi zaman sekarang? Sedangkan kita masih berbudaya saja, kelakuan kita kayak orang gila, apalagi kita tidak berbudaya. Jadi apa? Aku awawi kedung. Oke. Jadi itulah kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Ini hanya sekedar mengatakan bahwa berbanggalah Anda sebagai orang Sangihe bahwa orang yang pertama menginjakkan kaki di universitas tertua di Asia Tenggara, yaitu Universitas Saint Thomas di Manila, Filipina, kota Intramuros, adalah 3 orang Sangihe ini.
Dan itulah akan menjadi kebanggaan bagi siapa saja mau mengungkit di mana saja. Anda jangan merasa inferior atau rendah diri. Jadilah orang yang memiliki kepribadian yang mulia sebagaimana kita keturunan para raja, para pemimpin di masa lalu, dan gen itu tetap terbaris dalam diri kita. Okay, see you next time, and I hope you like this video, and don't forget to subscribe. Thank you. We've lost track of time.